Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Putri. Keluar dari strategi, keyakinan kami bahwa setiap startup memiliki definisi akan memiliki jalan keluar dari beberapa titik waktu. Terlepas dari jenis keluarnya, tujuannya sama, untuk mendapatkan pengembalian investasi yang positif dan waktu mereka bagi investor atau pendiri. Mungkin butuh bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun lagi untuk terjadi, tetapi memiliki jalan keluar adalah hal yang mendasar bagi setiap sebuah startup. Menciptakan hari gaji yang mewakili pengembalian signifikan bagi investor, pendiri, atau tim adalah bagian dari apa yang membuat startup itu berada di tempat pertama. Kita bisa bergabung dengan orang lain di dunia startup dan menyajikan definisi yang lebih ketat tentang startup. Tapi menurut beliau itu tidak perlu. Ada banyak jenis startup dan bahkan lebih banyak cara untuk mengimplementasikannya. Anda mungkin bertanya, mengapa label penting? Atau mengapa Anda harus peduli apakah perusahaan Anda disebut startup, bisnis lokal, bisnis gaya hidup, atau apapun itu? Apakah label benar-benar mengubah sesuatu? Ya, memang. Paling tidak apa yang Anda sebut bisnis Anda mempengaruhi persepsi orang tentangnya. Mengetahui jenis bisnis apa perusahaan Anda juga mempengaruhi cara Anda memanfaatkan bisnis, pengeluaran apa saja yang Anda ambil, model keuntungan apa, rencana pemasaran seperti apa, dan banyak lagi. Startup ada di banyak sektor. Sementara sektor teknologi paling menarik perhatian, khususnya di media. Startup berasal dari banyak industri dan sektor. Jika Anda baru memulai memikirkan sebuah startup, pertimbangkan jenis perusahaan yang Anda ingin memulai, lalu buka pikiran Anda terhadap peluang dari segala bidang dan industri. Uber adalah studi kasus dalam hal ini. Sangat mudah untuk menunjukkan Uber sebagai startup teknologi, dan tentu saja mereka memanfaatkan teknologi, namun pada intinya mereka hanyalah penyedia layanan membantu orang mencapai tujuan yang mereka tuju. Uber hanyalah salah satu dari banyak perusahaan yang kami amati telah muncul di berbagai sektor non-teknologi. Berikut adalah cuplikan singkat dari beberapa perusahaan rintisan non-teknologi yang meliputi produk: 1. Pakaian, 2. Mencukur atau perawatan kulit, 3. Perabotan. Teknologi tinggi dan tidak. Perusahaan rintisan mengganggu hampir semua pasar, dan terkadang bukan hanya produk yang mereka ganggu, tetapi juga cara pembelian produk. Pikiran tentang saja keanggotaan Amazon Prime dan Anda akan tahu apa yang kami maksud. Kami juga melihat banyak startup berorientasi layanan di pasar seperti pengiriman bahan makanan, persiapan makanan dan minuman. Kedua, klub kesehatan. Yang ketiga, perjalanan. Meskipun masing-masing startup ini menggunakan teknologi, tentu saja pelanggan mereka tidak terlalu terlibat dengannya. Sebaliknya, pelanggan mereka melihat penyampaian layanan yang lebih baik daripada yang bisa mereka dapatkan sebelum perusahaan-perusahaan ini didirikan. Masing-masing perusahaan ini sesuai dengan kriteria kami untuk sebuah startup terukur, pasti, dan berusaha mencapai dan mempertahankan pertumbuhan yang tinggi. Karena mereka semua telah mengambil uang dari investor luar, kami bertaruh semacam strategi keluar hampir pasti merupakan bagian dari rencana jangka panjang mereka. Meskipun definisi yang kami gunakan untuk startup ini belum tentu universal, definisi tersebut memiliki kunci elemen umum yang dipahami secara luas oleh kebanyakan orang yang terlibat dari ekosistem startup. Mengapa itu penting? Dengan memahami definisi tersebut, Anda dapat memulai memahami apa yang dimaksud dengan membangun sebuah startup, dan ini memberikan Anda dasar untuk berpikir lebih jauh tentang apa tujuan umum dan perusahaan startup, beserta beberapa tantangan untuk mencapainya. Kesimpulan yang dapat kami ambil bahwasannya startup adalah perusahaan yang merujuk pada sebuah perusahaan yang belum lama beroperasi. Perusahaan-perusahaan ini sebagian besar merupakan perusahaan yang baru dimulai dan berada di fase pengembangan dan penelitian untuk menemukan pasar yang tepat. Perusahaan rintisan termasuk dalam kategori usaha kecil menengah. Manfaat mendirikan perusahaan rintisan adalah untuk memperluas kapasitas investasi dalam produk baru. Sekian dari
Sekian dari presentasi kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.